Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Haji Hilda ini supaya lagi dan juga teman-teman nih semoga kan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang etika lingkungan. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama ada pengertian. Pengertian etika lingkungan adalah cara pandang kita dan juga sikap manusia terhadap alam yang didasari dengan nilai moral. Dalam Islam, etika lingkungan berangkat daripada keyakinan bahwasanya alam adalah ciptaan Allah, makhluk Allah. Manusia diberi amanah atau sebagai khalifah, yaitu pengelola, bukan hanya penguasa sewenang-wenang. Jadi alam semesta atau di dunia ini adalah semuanya milik Allah, dan kita sebagai manusia hanya memegang atau diberi amanah untuk menjaga. Setiap perbuatan terhadap alam akan dimintai pertanggungjawaban. Jika merusak alam, maka kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dasar teologi dalam Al-Qur'an dan juga hadis. Alam sebagai tanda kebesaran Allah. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan juga bumi terhadap tanda-tanda bagi orang yang berakal. Quran surat Al-Imran ayat 190. Artinya, alam bukan hanya sekedar sumber makanan atau manfaat, tapi sarana untuk mengenal Allah. Manusia sebagai khalifah. Itu yang kedua. Sesungguhnya Allah itu pernah menjanjikan khalifah di bumi. Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Khalifah berarti menjaga, memakmurkan, dan juga tidak merusak. Larangan merusak dalam Quran surat Al-A'raf ayat 56. Dan janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya. Kemudian ada juga hadis yang melarang pemborosan air meski di sungai yang mengalir, memuji menanam pohon serta menganjurkan kebersihan. Dan selanjutnya ada prinsip-prinsip etika lingkungan dalam Islam. Yang pertama ada tauhid, yaitu semua yang ada di bumi ini adalah milik Allah dan manusia itu hanya meminjam. Yang kedua ada khilafah atau amanah. Manusia mengelola dengan mempertanggungjawabkan dan juga tidak eksploitatif. Yang ketiga ada maslahah, yaitu kemaslahatan. Lingkungan dijaga demi kebaikan manusia dan juga kehidupan yang lain. Itu alam, tumbuhan, hewan atau yang lainnya. Yang keadilan, tidak mengambil berlebihan sehingga merugikan orang lain dan juga generasi yang akan mendatang. Dan selanjutnya ada tawazun, yaitu keseimbangan, menghindari sikap ekstrim yaitu boros atau merusak. Dan selanjutnya ada israf dan juga tabzir atau anti pemborosan, menghemat sumber daya seperti energi, air, dan juga makanan. Yang keempat ada bentuk-bentuk etika lingkungan dalam kehidupan. Bentuknya yaitu bentuk sikap yang di sini tidak menebang pohon sembarangan. Jikalau menebang itu dilakukan menanam kembali atau reboisasi. Kemudian yang kedua menghemat air dan juga listrik. Kemudian yang ketiga mengelola sampah, kurangi pakai ulang dan juga daur ulang. Yang keempat menjaga kebersihan rumah, sekolah, masjid, dan juga lingkungan umum. Itu contoh sikap bentuk-bentuk etika lingkungan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya apa sih dampak jika etika lingkungan itu dilanggar? Bahwasanya jika etika lingkungan itu dilanggar, maka akan terjadinya bencana seperti banjir, tanah longsor, kekeringan, polusi udara. Banjir itu kan air itu akan membawa penyakit pada kulit, punahnya flora dan juga fauna, krisis pangan dan juga air, dan terganggunya ibadah dan juga kualitas hidup manusia, tanggung jawab moral dan juga dosa kerusakan bumi. Contohnya yaitu dosa yang dapat merusak bumi, yaitu suatu daerah yang melakukan maksiat yang secara berlebihan, baik itu prostitusi, judi, atau apa yang lainnya yang mengakibatkan Allah itu menghukum orang-orang yang seperti itu dan merusak alamnya gitu, sebagai tanda bahwasanya Allah itu ada dan juga adil terhadap
mereka yang melakukan dosa, maka diberikan hukuman seperti itu. Kemudian peran umat Islam apa sih? Peran umat Islam itu dalam etika lingkungan ini edukasi di keluarga, sekolah ataupun masjid. Kemudian kegiatan hijau itu seperti menanam pohon, buang sampah, bersih-bersih, serta mengakomodasi kebijakan ramah lingkungan, menjadikan gaya hidup sederhana, jauh dari konsumsi yang berlebihan. Kesimpulannya, etika lingkungan dalam Islam menekankan bahwasannya alam itu adalah amanah Allah. Manusia hanya wajib menjaga dan juga bukan merusak. Setiap tindakan pada lingkungan punya konsekuensinya tersendiri, baik itu moral, sosial, dan juga spiritual. Menjaga bumi berarti menaati perintah Allah dan menjaga masa depan generasi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.